Halo teman-teman, nama aku Dimas. Aku dari kelas teenager 3, Digi Kids Jogja. Aku mau presentasi cara membuat bar chart. Oke, ini udah terbuka. Ada VQ-Cells Datafix. Untuk membuat bar chart, langkah pertama yaitu kita harus seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan mencari genre yang paling banyak untuk dimainkan. Untuk di bagian values, kita menaruh sales di Amerika Utara, kemudian sales di Uni Eropa, kemudian Japanese sales, Japan market, kemudian juga kita langsung membuat bar chartnya. Mau bikin chart platform PlayStation terus sama yang tadi genrenya. Di penjualan platform PlayStation PS2 di pasar North America.
Terus aku mau ngedit chartnya. Sebentar. Terus kita customize di bagian, sebentar, column chart kita pindah ke bar. Terus biar bisa dilihat presentasinya, kita kasih data labels. Terus biar untuk ngesingkat kita ganti namanya. Terus ini Europe. Terus ini Japan. Kemudian untuk title-nya kita PlayStation Sales. Seharusnya bukan PlayStation Sales ya, tapi untuk lebih tepatnya sebentar. Oke, sudah. Platform PlayStation. Terus untuk ngebuka PPT-nya sampai ini aja ya. Kamu sambil jelaskan yang masing-masing pivot tadi sudah kamu bikin. Berarti ini untuk market pengguna PlayStation yang paling mendominasi untuk PlayStation generasi pertama di pasar North America sekitar 49%. Terus posisi kedua PlayStation versi pertama Eropa, kemudian 20% pengguna PlayStation pertama dari Jepang. Kemudian untuk PlayStation versi kedua itu pengguna terbanyaknya 55% di pasar Amerika Utara, kemudian diikuti oleh Europe 32%, kemudian Japan 13%. Kemudian PlayStation generasi ketiga North America 48% masih didominasi. Kemudian PlayStation ketiga yang penggunanya
kedua itu Europe sekitar 42%, kemudian Jepang sekitar 10%. Untuk PlayStation generasi keempat, Amerika Utara 41%, dan kemudian posisi paling teratas didominasi oleh pengguna market di Jepang ya. Jadi PlayStation 4 yang terbanyak usernya dari di Europe 58% dari Europe. Terus yang paling sedikit Jepang dengan persentase 6%. Setelah sekian lama mungkin PlayStation 4 ini lebih banyak disukai oleh market Eropa ya. Terlihat penggunanya mengalahkan Amerika 41%, Eropa hampir 53%. Terus untuk pivot table yang ke-9, VG sales dari 3 pasar yang berbeda. Di North America sendiri, genre action sangat mendominasi 56%. Kemudian genre action di posisi kedua yaitu ada Eropa dengan dominasi 33%, kemudian Jepang 10% untuk genre action. Kemudian kita lihat di persentase adventure. Di sini North America hampir 48%, kemudian kedua Eropa 29%, kemudian Jepang 23,5%. Kemudian di genre yang ketiga, genre fighting, Amerika masih mendominasi dengan pengguna persentase terbanyak 54%, kemudian Eropa 24,5% lebih. Terus kemudian posisi ketiga Jepang dengan 21%. Kemudian untuk genre MISC Amerika dengan 56% masih mendominasi, dan diikuti oleh Eropa 29% kurang ya. Terus kemudian Jepang hampir 15%. Untuk di penjualan genre platform, North America masih mendominasi dengan pengguna terbanyak atau yang menginstal ya 57,5%. Terus kemudian Europe hampir 26%, dan kemudian posisi ketiga diikuti oleh Japan hampir 17%. Kemudian sendiri untuk genre puzzle
di North America itu dia mendapat persentase 53%. Terus kemudian Europe dengan posisi ketiga yaitu 22%. Terus kemudian posisi kedua Jepang ya, hampir 25%. Terus untuk di genre balapan ini masih didominasi oleh market Amerika. Jadi emang bisa dilihat ini hampir 55% untuk genre balapan. Terus kemudian posisi ke berapa ini? 36,5%. Terus posisi ketiga racing hampir 9%. Kemudian untuk role playing ternyata banyak diminati oleh market Jepang, di mana berhasil menempati posisi pertama dengan persentase 40,5% lebih ya. Terus kemudian posisi kedua Amerika ada 37,5 lebih persen ya. Terus kemudian 21, hampir mendekati 22% ya. Terus kemudian di genre shooter ini Amerika melebihi 60%. Dan shooter diikuti yang kedua posisinya banyak sekali yang Europe 33,5%. Terus kemudian yang paling sedikit diminati oleh genre shooter ini tentu saja Jepang. Bisa dilihat ini sangat sedikit sekali persentasenya, 4% ya. Terus kemudian simulation ya, di North America sendiri simulation sangat diminati, lebih dari 50%. Dan kemudian posisi kedua ditempati oleh market Eropa 31,5%. Kemudian di Jepang hampir 18% ya. Kemudian untuk genre sports lebih dari 50% berhasil di Amerika. Kemudian genre sports kedua terbanyak ada di Eropa dengan persentase 31,5%. Dan kemudian posisi ketiga yang tidak lebih dari 15%. Kemudian di genre strategi masih didominasi oleh market North America dengan persentase 42%, diikuti oleh Jepang posisi kedua dengan persentase 30% lebih. Dan di market Eropa dengan posisi ketiga mendapatkan persentase hampir 28%. Udah. Baik, untuk pembuatan simulasi bar chart dari data Wikisales data yang saya buatkan bar chartnya di sini dan sudah saya jelaskan tadi. The Wikisales of dari 3 regions market yang berbeda, North America, Europe, dan Japan.
Dan untuk PlayStation, pengguna PlayStation di market North America, Europe, dan Japan. Dan untuk presentasi pada hari ini sekian, terima kasih.